Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Farudeski. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menceritakan sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Bagi kita umat Islam, tentu sangat bersyukur karena telah dianugerahi seorang pemimpin yang memiliki ilmu dan kepribadian yang agung dan luar biasa, sehingga kita semua patut meniru dan meneladaninya. Baik, di poin pertama saya akan menceritakan keadaan bangsa Arab sebelum kenabian. Agama yang dianut oleh mayoritas bangsa Arab pada waktu itu adalah animisme atau menyembah berhala. Kezaliman telah menyebar kemana-mana. Tidak ada perlakuan yang baik terhadap kaum yang lemah. Bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Nah, kesemuanya itu adalah gambaran sejarah ringkas tentang kondisi di Jazirah Arab sebelum kedatangan Islam. Pada poin kedua, kisah pasukan gajah. Peristiwa ini sungguh sangat dahsyat dan menggemparkan seluruh Jazirah Arab, khususnya di kota Mekah. Hampir setiap hari selama berbulan-bulan, masyarakat Arab selalu memperbincangkannya. Dan kurang lebih 50 hari setelah peristiwa tersebut, Nabi Muhammad dilahirkan. Oleh karena itu, kelahirannya disebut tahun gajah. Pada poin yang ketiga, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Menurut penanggalan para ahli, Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah atau bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad adalah keturunan dari Quraisy, pahlawan suku Quraisy yang berhasil menggulingkan kekuasaan Khuza'ah atas kota Mekah. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf, sedangkan ibunya bernama Aminah binti Wahab binti Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab bin Murrah. Nabi Muhammad pada saat dilahirkan keadaannya sudah yatim, karena ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib sudah meninggal kurang lebih 7 bulan sebelum dilahirkan. Kelahiran bayi disambut oleh kakeknya Abdul Muthalib dengan penuh kasih sayang, dan kemudian itu bayi ini dibawa ke kaki Ka'bah. Di tempat suci inilah bayi itu diberi nama Muhammad, suatu nama yang belum pernah ada sebelumnya. Di poin yang keempat, yaitu kematian ibu dan kakek. Pada usia 6 tahun, Muhammad diajak oleh ibunya ke Madinah bersama-sama dengan Ummu Aiman atau pembantunya, dengan tujuan untuk memperkenalkan kepada neneknya dari Bani Najjar serta menziarahi makam ayahnya yang dikebumikan di Madinah. Mereka tinggal di situ kira-kira 1 bulan, kemudian pulang kembali ke Mekah. Dalam perjalanan mereka pulang pada suatu tempat Abwa namanya. Tiba-tiba Aminah jatuh sakit sehingga meninggal dan dimakamkan di situ. Selanjutnya Muhammad tinggal bersama kakeknya Abdul Muthalib di Mekah. Muhammad dipelihara dengan penuh kecintaan dan kasih sayang dari kakeknya. Poin kelima, pengalaman-pengalaman penting yang dialami Muhammad sebelum menjadi nabi. Yang pertama itu, pada umur 12 tahun Muhammad pernah mengikuti pamannya Abu Thalib pedagang ke negeri Syam beserta kafilah atau rombongan. Yang kedua, pada umur 15 tahun ikut membantu paman-pamannya ketika terjadi peperangan antar suku di wilayah Mekah. Yang ketiga, pada usia 25 tahun Muhammad menikah dengan seorang janda pengusaha dan kaya raya, yaitu Siti Khadijah. Yang keempat, pada usia 35 tahun, Muhammad berhasil mendamaikan para pemuka Quraisy dalam sengketa memperbarui bentuk Ka'bah. Dan yang kelima, maka diambilnya sehelai kain lalu dihamparkannya dan Hajar Aswad diletakkan di tengahnya. Yang berikutnya, poin yang keenam, Muhammad menjadi Rasul. Ketika menginjak usia 40 tahun, Muhammad lebih banyak menyendiri dan berkhalwat di Gua Hira, yaitu gua yang terletak di dekat Mekah. Di gua ini, beliau menghabiskan waktu berhari-hari dan bermalam-malam.
Pada malam ke-21 di bulan Ramadan, di saat sedang sendiri di Gua Hira, datanglah malaikat Jibril seraya berkata kepada Muhammad, "Bacalah." Muhammad menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Jibril mengulangi perintahnya sampai kedua kalinya dan ketiga kalinya, hingga pada ketiga kalinya Jibril berkata, "Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang dia ketahui." Setelah itu Jibril pun meninggalkan Muhammad sendirian di Gua Hira. Poin yang ketujuh yaitu mukjizat Rasulullah. Yang pertama itu adalah Al-Quranul Karim, atau ini mukjizat yang paling agung. Rasulullah pernah membelah bulan menjadi dua dan diperlihatkan kepada masyarakat yang ada di situ. Yang kedua, kaum musyrikin mendengar makanan yang disantap Rasulullah bisa bertasbih. Yang ketiga, daging kambing yang beracun yang diberikan kepada Rasulullah dari wanita Yahudi dengan tujuan hendak meracuni Rasulullah bisa berbicara. Dan yang terakhir, jari jemarinya bisa mengeluarkan air dan lain-lain. Dan poin yang terakhir, Rasulullah wafat pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 10 Hijriah, bertepatan dengan 8 Juli 632 Masehi. Dalam usia 63 tahun, Rasulullah SAW kembali ke hadirat Allah setelah beberapa hari menderita sakit. Demikian itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.